Hari ini kami mendapat kehormatan untuk bertemu dengan salah seorang pengusaha besar di Indonesia bernama Pak Irwan Hidayat. Barangkali Anda tidak terlalu familiar, tapi kalau saya sebut dua nama ini, mudah-mudahan Anda langsung bisa ingat atau tahu siapa dia. Sido Muncul, Tolak Angin, Kuku Bima. Nah itu, beliau ini Pak Irwan Hidayat adalah pemilik, pimpinan dan direktur pemasaran dari perusahaan tersebut. Ya, beliau ini baru saja disebut tahun lalu sebagai orang terkaya nomor 17 di Indonesia oleh majalah Forbes. Jadi beliau ini bukan main-main. Tapi tentu saja The One tidak memilih orang hanya karena dia sukses sebagai pebisnis. Tapi kami menilai, membaca, mempelajari bahwa beliau ini adalah pengusaha yang layak sekali dipahami, yang memberi inspirasi pada kita semua. Dan kita beruntung sekali bahwa beliau mau menerima kita dan wawancara dengan kita untuk bisa disajikan kepada The One. Ya, jadi kita mulai saja ya percakapan kita dengan Pak Irwan Hidayat. Pak, terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Iya, sama-sama. Ini kami di kantornya Pak Irwan. Oh iya, buat penonton ini saya disclaimer ya bahwa acara ini bukan acara promosi Pak Irwan Hidayat, apalagi Sido Muncul ataupun Tolak Angin. Ini betul-betul wawancara yang dilakukan dalam rangka belajar dari Pak Irwan. Pak Irwan, barangkali nggak banyak orang tahu bahwa Pak Irwan ini sesukses ini, nomor 17 di Indonesia. Tapi barangkali dalam rangka belajar, kita perlu belajar nih masyarakat dari Pak Irwan. Bisa nggak Pak Irwan share sedikit sama kita di awal ini cerita tentang gimana sih ceritanya Pak Irwan sampai sesukses ini? Apakah ini memang perusahaan yang diwariskan dari orang tua, dari kecil sudah besar memang perusahaannya, atau adakah perjuangan yang harus dilakukan? Hal-hal semacam itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi saya itu dilahirkan waktu itu 47. Waktu saya lahir di Jogja nih ya, sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan, saya dipelihara sama nenek saya yang merawat saya. Terus waktu 49 nenek saya pindah ke Semarang. Terus tahun 51 beliau mendirikan Sido Muncul. Oh. Ya, nah saya sendiri sebenarnya mulai bekerja di Sido Muncul itu tahun 69 lah kira-kira, sekitar tahun 69. Dan pada waktu itu ya Sido Muncul sih masih kecil-kecil aja. Saya kira-kira karyawannya kalau tahun 51 3 orang, tahun itu mungkin sekitar 60 orangan. Tahun 69 itu ya? Tahun 69 ya. Dan saya tidak kerja sendiri, saya bantu-bantu aja, terus bareng-bareng sama adik-adik saya 5 orang, 4 orang adik-adik saya itu. Nah, kami berlima menekuni bisnis ini. Seringkali saya ceritain ya pada waktu itu, saya itu nggak ngerti mau kerja apa. Saya dan adik-adik saya nggak ngerti. Dan saya waktu itu satu-satunya yang ada, yaitu jamu Sido Muncul ini. Yang dikelola waktu itu sama orang tua saya. Jadi nenek saya pensiun, terus kemudian dikelola oleh orang tua saya. Saya bantuin aja, bareng-bareng gitu. Nah, kalau selama hampir dari tahun 70-an, 69 sampai kira-kira tahun 85, itu tidak banyak kemajuan yang didapat. Lalu saya ini mendapat sebuah ide gitu. Kenapa kok Sido Muncul tidak laku? Karena orang tidak mengenal Sido Muncul pertama. Kedua, juga tidak percaya karena tidak mengenal Sido Muncul. Maka itu dari tahun 85, 86, itu yang kami lakukan adalah bagaimana membangun kepercayaan ini. Nah, sampai hari ini mungkin sekitar sudah 36 tahun ya.
yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan. Apa saja yang bisa membuat orang percaya, kami lakukan. Jadi kami berusaha untuk membuat produk yang baik, ya. Terus kemudian kami juga mengkomunikasikan apa-apa saja yang kami temukan di dalam meneliti produk-produk. Kemudian saya juga meniru pabrik farmasi, ya itu kan dipercaya. Saya tiru aja pabrik farmasi. Oh kayak gini loh caranya pabrik farmasi itu. Apa rasional, aman, jujur, mesti berbasis ilmiah. Nah, saya ikut, meskipun caranya sederhana. Kemudian dunia kedokteran. Nah, dunia kedokteran itu sangat bagus gitu. Dokter itu kan sangat dipercaya oleh masyarakat. Saya terinspirasi oleh Sumpah Kedokteran yang mengatakan bahwa saya akan mengobati pasien-pasienku dengan hatiku, akalku, dan ilmuku. Jadi bukan dengan ilmuku dulu gitu. Makanya saya juga, wah ini bagus nih, saya terapin aja. Saya akan mengelola Sidomuncul ini dengan hatiku, akalku, dan regulasi dan ilmu gitu ya, ilmiah. Artinya apa sih dengan hati? Artinya ya kalau saya buat produk, keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya itu harus boleh minum, gitu. Jadi kalau keluarga kami nggak mau minum, ya kami tidak akan menjual produk-produk ini. Terus kemudian saya juga terinspirasi oleh apa ya namanya pemerintah Singapura. Ya, pemerintah Singapura itu kan kecil negaranya, tapi dia bisa kaya. Kenapa? Ya karena dia membangun kepercayaan. Maka itu kami berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya. Salah satunya pada waktu Go Public 2013. Kami Go Public itu salah satu goal kami adalah supaya kami ini menjadi perusahaan yang taat sama aturan sehingga tumbuh kepercayaan. Dan saya bisa yang mempengaruhi yang lain adalah dari saya ini salah satu pengagum Ibu Teresa gitu. Ibu Teresa ini kata-katanya yang paling yang masuk dalam hati saya yaitu ketika dia mengatakan bahwa jika hidup itu tidak bermanfaat, hidupmu sia-sia gitu. Nah, maka itu perusahaan ini saya rubah visinya menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, itu hal-hal itu. Dan kalau sampai hari ini ya Sidomuncul bisa seperti saat ini, itu karena apa? Karena dari kesetiaan karyawan. Kalau karyawan kami tidak setia, ya saya rasa Sidomuncul tidak bisa seperti hari ini. Iya. Ya. Ada beberapa hal, jadi ya saya bisa catat ada prinsip-prinsip Pak Irwan yang mungkin buat penonton ini penting. Tadi Pak Irwan menyebut tentang hati, akal, kemudian ilmu ya Pak ya. Kemudian regulasi, melayani, kesetiaan, kepercayaan Pak ya. Itu semua itulah yang menjadi kunci dari kesuksesan menurut Pak Irwan. Iya. Oke.